Baik, teman-teman semuanya, terima kasih sudah mau menunggu ya. Jadi kemungkinan besar kita akan mulai tatap muka itu jam 9 malam ya, untuk waktu di Indonesia. Jadi ada setengah jam di awal itu memang saya memberikan modul untuk dibaca, diputar, bisa diulang-ulang. Karena memang sekarang kita sedang daring semuanya, jadi kita usahakan, saya berusaha untuk bisa menyampaikan materi itu sampai kepada teman-teman semuanya, seperti itu. Dan yang kedua, salam kenal ya buat teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Dinil Ambar Sultani, dosen UIJ. Tahun 2016 saya menjadi dosen UIJ 2016, dan saya S1 lulusan PAI di Padang, Sumatera Barat. S2 saya di PAI juga dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya lahir besar di Medan, tamat madrasah aliyah, sempat nganggur setahun, jadi saya tidak langsung kuliah. Langsung ke Padang, setahun di Jambi, merantau, terus ke Padang kuliah S1, nganggur lagi setahun, langsung S2, lulus 2 tahun di UIN, 2015, Agustus, 2016 Januari, saya dosen di UIJ. Dan tahun 2018 saya dapat 2 beasiswa dari pemerintah Turki untuk S3, dan beasiswa dari pemerintah Taiwan untuk kursus bahasa Mandarin 6 bulan. Karena memang tahunnya sama, jadi saya memutuskan untuk studi S3 di Turki. Nah, sekarang sedang di Turki, tepatnya di kota Istanbul. Kampus saya di Marmara University, Universitas Marmara. Jurusannya sama juga, pendidikan agama. Mohon doanya, mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan studi saya dengan cepat, seperti itu. Untuk tahun lalu, sempat cuti setahun, lalu dihubungi oleh pihak fakultas untuk mengisi perkuliahan lagi. Jadi semester ini saya ngampu ada 7 kelas, 2 mata kuliah. Mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam ada 5 kelas, dan kajian tafsir pendidikan ada 2 kelas, kelas A dan kelas C, teman-teman semuanya, seperti itu. Kira-kira itu gambaran saya ya, teman-teman semuanya. Nanti kalau teman-teman sudah ada akses ke Arab Saudi ya, ke Mekah, bisa umroh. Biasanya umroh itu punya agensi tour travel plus Istanbul. Nah, kalau udah plus Istanbul, nanti Anda bisa main ke rumah saya. Karena jarak rumah saya dengan Hagia Sophia itu sekitar ya 40 menit lah. Ditempuh pakai kereta bawah tanah dan menyeberang Laut Marmara, seperti itu. Ya, saya doakan teman-teman semuanya ada 1-2 orang yang bisa menyusul kuliah ke Turki ya. Mudah-mudahan semuanya. Amin. Oke, kira-kira itu gambaran saya sebagai dosen yang mengampu mata kuliah ini. Mata kuliah ini sudah saya sering ampu dari semester ke semester. Iya, Nak. Jadi ini sudah yang keberapa kali. Jadi memang konsen saya itu memang di pendidikan, kajian pendidikan Islam. Ya, mudah-mudahan bisa berbagi informasi kepada teman-teman semuanya di sini. Begitu ya. Salam kenal buat teman-teman. Ada mungkin yang lebih senior dari saya. Lebih tepatnya saya panggil abang. Bahkan ada dulu saya pernah mengajar itu seumuran ibu saya. Jadi saya mengajar ya, saya cuman bilang ya, ini saya bukan mengajari tapi berbagi cerita. Khususnya kelas C itu selalu variasi.
dalam segi usia ya. Ada yang muda, ada yang sudah tidak muda lagi gitu ya. Tapi semangatnya masih muda, saya yakin. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan pelan-pelan bisa selesai. Baik, ini kita kenalan aja dulu karena kita masih ada 40 menit lagi. Saya masih di luar, tadi rencana memang saya mau nge-live itu di Hagia Sophia. Cuman lagi hujan di Hagia Sophia, jadi saya langsung ajak anak istri saya langsung pulang untuk penyeberangan di kapal. Saya dikontak sama Nisa untuk join. Nah, saya bilang, aduh saya belum bisa, makanya saya undur sampai jam 9. Ini sekarang masih di luar, berapa menit lagi sampai rumah. Jadi kalau teman-teman semuanya ke Istanbul, main ke rumah saya. Seperti itu. Free, gratis. Nggak perlu sewa hotel. Oke, itu kira-kira saya ya, teman-teman semuanya. Sekarang kita kenalan singkat dulu lah. Nama, pekerjaan lah ya, karena saya yakin ini ada beberapa mahasiswa yang sudah sambil bekerja. Nama, pekerjaan. Saya tidak tanya usia, saya anggap semuanya muda ya. Pak Naga Kunadi ini muda sekali, lebih muda dari saya kayaknya. Jadi, nama, pekerjaan, aktivitas. Lalu harapan ikut kuliah saya ini apa gitu. Oke, saya pengen memulai terlebih dahulu. Dari saya, Ustadz, ya. Silakan. Paling muda kok. Ya, nama saya Naga Kunadi. Saya dari lahir tidak dalam keadaan Muslim, Ustadz. Dari keluarga Chinese. Jadi saya punya dua usia nih, Ustadz. Ada usia, kalau usia biologis atau usia kronologis ya, saya lahir tahun 76. Sekarang berarti sudah 45-46 ya. Tapi kan tahun 2002 saya pindah agama, konversi agama, saya jadi Muslim. Nah, jadi orang pindah agama kan mulai dari lahir lagi, dari bayi lagi itu, Ustaz. Jadi kalau dihitung, saya baru usia 20-an, Ustaz. Kalau dihitung usia spiritual. Ya, jadi saya baru lahir tahun 2002. Ya. Saya tinggal di Tangerang. Saya tinggal di Tangerang. Kerja saya di Jakarta. Sekarang masih di kantor. Jadi kemungkinan ini udah malam saya nginap ini karena masih ada PPKM. Khawatirnya nanti malah ditangkap polisi. Ya. Jadi ikutin terus. Terus saya lulusan SMEA kalau dari pendidikan terakhir saya. SMEA. Mungkin sekarang udah nggak ada ya SMEA, jadi udah SMK. SMK benar, Pak. Benar. Saya punya. Makasih Pak. Saya udah berkeluarga. Sudah berkeluarga, ada anak 2. Saya menikah tahun 2012. Jadi anak saya masih kecil-kecil. Oh, mungkin itu Ustaz. Siap. Harapannya Pak ikut kelas saya ini ya Pak. Kelas kajian tafsir pendidikan ini. Ya tentunya ingin lebih bisa karena tentunya sebagai seorang Muslim ya hitungannya masih terlalu baru ya. Tentunya saya ingin terus menggali ilmu, menimba ilmu supaya bisa saya itu lebih baik. Apalagi saya aktivitasnya di Masjid Lauce. Masjid Lauce itu di Jakarta itu bisa dikatakan mualaf centernya gitu. Walaupun kita nggak bilang mualaf center. Jadi saya lebih banyak kalau mengajar itu mengajar mualaf gitu. Masya Allah. Jadi dengan harapan ilmu saya bisa dan bisa saya tularkan kepada mualaf-mualaf yang baru. Gitu. Amin. Itu Ustaz. Insya Allah Pak. Insya Allah. Mudah-mudahan Pak ya. Makasih. Oke Pak Naga, tunjuk satu orang Pak untuk bergilir gitu. Nanti yang seterusnya nunjuk-nunjuk gitu. Ya mungkin ketua kelasnya deh, Pak Salman Al-Farisi, ketua kelas. Bisa. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih sebelumnya atas kesempatannya. Saya Salman Al-Farisi dengan NPM 3119006.
Adapun untuk saat ini bukan bekerja yang mengabdi, mengabdi bantu-bantu di madrasah sebuah lembaga, alhamdulillah. Kemudian adapun aktivitas ya seperti itu. Untuk bekerja, berkuliah, dan juga sedikit berwirausaha sedikit-sedikit. Ya, sambilan. Kemudian untuk harapan ke depan ya, mempelajari kajian tafsir pendidikan tentu biar kita memahami lebih dalam ya tentang pendidikan di perspektif Al-Quran ya kan, karena kan tafsir biasanya hubungannya dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua tentunya untuk memberikan wawasan kepada peserta didik yang nantinya akan menjadi para pendidik di masa yang akan datang. Mungkin demikian. Boleh? Mungkin satu orang saya minta kepada saudari Ayu Widianingrum. Dia Bang Iki katanya nggak ada izin pulang coba. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Ayu Widianingrum dengan NPM 311973. Saat ini saya bekerja sebagai karyawan swasta, aktivitas bekerja dan kuliah. Untuk pasti mengikuti kelas ini tentunya ingin memperdalam ilmu dan mengetahui lebih dalam tentang kajian tafsir pendidikan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya dan juga untuk orang lain. Mungkin itu. Terima kasih. Boleh ditunjuk Ayu Widianingrum? Oh iya. Teman, mungkin yang ada rasa-rasa kesel gitu tunjuk. Enggak. Orang mungkin. Ayu. Iya, kenapa Ustaz? Monica. Ustadznya di-unmute ke? Iya. Silakan Monica Fitri. Oke. Sorry. Aduh. Oke, siapa? Monica ya? Iya. Ya, terima kasih Ayu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Monica Fitri. Untuk aktivitas sehari-hari bekerja sebagai karyawan swasta dan juga berkuliah. Tentu untuk lulusan terakhir saya yaitu SMK, berasal dari SMK. Kemudian tujuan mengikuti perkuliahan kajian tafsir ini mungkin untuk menambah ilmu dan juga memperdalam ilmu agama untuk saya sendiri, kemudian semoga juga bisa berguna untuk keluarga saya dan orang lain. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Siapa lagi? Salsabila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Salsabila Syaharani. Kegiatan saya sehari-hari mengajar les, kemudian juga berkuliah. Kemudian tujuan saya belajar ya tentunya untuk memperdalam ilmu lagi dan insya Allah semoga dapat bermanfaat untuk saya dan orang lain. Sekian. Selanjutnya Siti Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatimah, NPM 311953. Kesibukan saya sehari-hari itu bekerja dan kuliah. Saya tamatan terakhirnya itu SMA di SMA 1 Taramajaya. Tadi apa lagi yang terakhir? Harapannya mungkin dari belajar KTP ini. Harapannya ingin lebih memperdalam ilmu dan semoga aja
ilmunya itu bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan orang lain. Terima kasih. Selanjutnya, Kak Nida Ulhasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Ulhasana. Kedengaran kan ya? Jelas, tidak. Saya Nida Ulhasana, keseharian saya biasa bantu-bantu di sekolah madrasah, lalu pendidikan terakhir SMA Kotratul Pala, dan tujuan ikut mempelajari kuliah ini mungkin sama ya kayak yang lain, menambah ilmu lebih dalam lagi dan memperdalam ilmu Al-Quran ya. Terima kasih. Mungkin selanjutnya Hairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairunisa. Saya asal dari Jakarta. Untuk harapan saya yaitu semoga bisa dapat menambah wawasan dan dapat mengkaji tafsir-tafsir tentang kependidikan dan bermanfaat bagi saya dan orang lain. Terima kasih. Selanjutnya Putri Novianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Novianti. Kerja sambil kuliah, lulusan SMA. Harapan saya bisa belajar supaya lebih paham. Makasih. Ke Sofian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sofian, saya aktivitas saya sehari-hari sebagai karyawan swasta dan berkuliah, dan saya tamatan dari Alia Negeri, dan harapan saya belajar kajian tafsir, semoga saya bisa memahami isi Al-Quran dan bisa mempraktekkan isi Al-Quran terutama untuk pribadi dan kemudian bisa diamalkan untuk keluarga orang lain. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan Siti Dahria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Dahria. Saya ibu dari 2 orang anak. Yang satu umurnya mungkin seumuran dengan teman-teman saya, sekitar 20 tahunan. Jadi kelas ini anak-anak saya. Kegiatan sehari-hari saya adalah mengajar TK. Saya guru di Raudatul Atfal. Kalau siang saya juga mengajar ekskul pramuka di salah satu SMA negeri di Jakarta. Alasan saya mempelajari ilmu yang Ustadz Ampu adalah kemungkinan saya sangat ingin tahu gitu, karena background saya kan dari SMA gitu. Untuk masalah tafsir tentang Al-Quran, saya ingin mendalami lebih dalam lagi tentang tafsir Al-Quran, karena mungkin berguna untuk anak saya, untuk saya ajarkan ke anaknya dan ke keluarga saya, dan mungkin ke murid-murid saya nanti gitu. Terima kasih Ustadz. Tunjuk satu orang, Pak. Kayaknya ini Zahratul Aini. Zahratul Aini. Baik, terima kasih, Pak. Assalamualaikum Ustadz. Perkenalkan, nama saya Zahratul Aini. Aktivitas sehari-hari sebagai operator di sekolah dasar swasta sama kuliah.
harapan saya untuk mata kuliah ini adalah supaya bisa lebih mengetahui dan memahami kajian tafsir-tafsir dalam dunia pendidikan. Siap. Makasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menunjuk Fitriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani. Kegiatan saya sehari-hari bekerja dan kuliah. Tujuan saya untuk mengikuti kuliah tafsir itu untuk menambah ilmu. Itu aja. Terima kasih. Siapa yang belum ya? Chandra. Chandra. Hadir. Halo, tes. Ada suaranya nggak? Bagus, Chan. Ada, Chan. Ini sinyal lagi bermasalah nih di sini nih lumutnya. Iya, sama nih di sini juga. Apa tadi perkenalan ya? Ini suaranya agak kurang ini. Perkenalkan, nama saya Budi Chandra, dipanggil Chandra. Terus apa lagi? Kerjaan, Chan. Pekerjaan jadi karyawan di Sekretariat Ormas Persatuan Islam. Terus apa lagi? Ini aktivitas tambahannya. Istri mana? Istri masih belum kelihatan nih. OTW. Masih OTW. Harapannya, Chan, harapannya. Harapan apa nih? Harapan lulus dari sini. Harapan mengikuti materi ini. Ya ampun, gak nyambung nih. Harapan maklum sinyal nggak jelas di sini. Harapannya mengikuti mata kuliah apa? Kajian tafsir. Kajian tafsir pendidikan. Ya harapannya sih bisa memahami lah gitu, kemudian mengamalkan. Itu aja sih, mungkin cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjuk satu, Chan. Yang belum siapa? Adi belum, Adi. Lanjut Bang Adi. Ayo Bang Jago, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk teman-teman yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Adi Nur Rahman, biasa dipanggil Adi, Nur, atau Rahman. Ya, ada 3 panggilan. Tinggal pilih aja panggil saya siapa. Nah, saya sebelum kuliah di UIJ, saya tamatan dari Madrasah Aliyah di Jakarta Timur. Lalu saya beraktivitas untuk saat ini, saya bekerja, dagang, dan kuliah. Dan motivasi saya belajar tafsir pendidikan ini, di mana agar saya mampu menjadi seorang pendidik yang mengerti dan paham apa itu seorang pendidik dan bagaimana menjadi pendidik yang benar dan yang baik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya? Ada lagi nggak yang belum? Ada yang belum nggak? Yang belum siapa? Irsal. Bang Ilyas. Oh, Bang Ilyas sih, Bang Ilyas. Coba Bang Ilyas, silakan. Ya, hadir. Halo. Tes, masuk. Pak, silakan Pak. Masuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas, asalnya dari Jakarta. Tamatan terakhir pendidikan saya itu D3 Farmasi dan juga terputus di S1-nya
yaitu S1 Farmasi, karena sesuatu. Audionya sedang trouble kayak. Bang Ilyas, maaf. Halo? Iya. Iya. Halo. Mungkin kalau saran videonya boleh dinonaktifkan dulu Bang Ilyas, karena khawatir ya tadi suaranya nggak masuk biar stabil. Oh ya, oke. Saya sekarang sebagai evaluator alat kesehatan yang beredar di Indonesia dan juga sebagai pengawas vaksinasi di Indonesia di 33 titik provinsi yang ada di Indonesia. Aktivitas saya seperti itu sehari-hari, dan juga mohon maaf karena juga saya halo tes, apakah masuk suaranya? Masih. Dan juga karena ada saya juga masih mengevaluasi vaksin dan alat kesehatan, makanya mohon izin untuk bisa sambil mendengarkan materi selama Ustadz menjelaskan, dan juga teman-teman mohon dimaafkan karena kegiatan sehari-hari saya seperti itu, tidak mengenal waktu, kadang-kadang bisa malam, kadang-kadang bisa pagi, kadang-kadang bisa subuh. Tergantung dari arahan kantornya. Itu saja mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nunjuk siapa lagi teman-teman yang belum. Irsal. Oh, Irsal. Mohon maaf teman-teman karena juga saya lagi apa namanya? Iya siapa? Iya. Lagi liar bahasa itunya. Karena banyak data yang harus saya olah. Mohon maaf. Ya Bang Ilyas, semangat Bang Ilyas. Ya. Dimudahkan insya Allah. Mungkin saudara Irsal ya, Ampo ya. Ya baik. Ya, mungkin bisa diperkenalkan diri sendiri, saudara Irsal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf kenapa saya nggak on cam. Mungkin saya udah minta izin juga ke dosen dan ke ketua kelas karena LCD laptop saya pecah. Jadi ketika saya on kamera itu berpengaruh banget ke perangkat Zoom-nya. Gitu. Jadi ya apa yang ada nanti nge-frame. Mungkin itu ya alasan pertama saya on cam. Oke, saya memperkenalkan diri. Nama saya Irsal Kabila. Saya kegiatan saya sehari-hari yaitu saya mengajar di SD Regional 6 khususnya daerah Bekasi, dan saya tinggal mungkin orang yang paling jauh ya, yang paling asing ya. Saya tinggal di Bekasi Utara, pojok daerah Kampung Jati ya. Motivasi saya belajar tafsir yaitu saya ingin memperdalam atau ingin lebih mengetahui lagi tentang tafsir gitu, memperdalam pelajaran-pelajaran lagi supaya bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari saya, ke ngajar-ngajar saya, dan ke masyarakat tetangga saya. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Untuk selanjutnya yang belum siapa? Saudara siapa yang belum? Oh, Naga udah. Nuraini. Iya. Oke, Nuraini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz.
Salam. Assalamualaikum Ustaz. Perkenalkan nama saya Nur Aini. Kegiatan sehari-hari mengajar les sama kuliah. Harapan untuk mempelajari ilmu mata kuliah ini ingin memperdalam ilmu tafsir dan menambah ilmu juga. Syukran. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Udah semuanya? Reza, udah belum Reza? Eja. Reza belum, Reza. Reza belum, Aini. Tunjuk Reza, Aini. Tirai, udah Tirai. Halo, Assalamualaikum. Kedengeran nggak? Kedengeran. Sebelumnya mohon maaf izin off cam ya Ustaz, soalnya lagi dalam perjalanan pulang. Oke. Perkenalkan, nama saya Reza Afifatul Jannah. Biasa dipanggil Eza atau Reza. Kegiatan saya sehari-hari bekerja dan kuliah. Kemudian tujuan saya ingin mempelajari di matkul ini adalah tentunya ingin memperdalam dan belajar lebih lagi tentang ilmu tafsir ini, Ustadz, yang semoga bermanfaat untuk saya dan orang-orang sekitar. Terima kasih. Udah semua ya? Udah semuanya? Oke, baik ya. Terima kasih teman-teman semuanya sudah berkenalan. Kita habiskan beberapa menit untuk berkenalan, nggak masalah untuk di pertemuan awal, karena nanti kita akan panjang untuk bisa sharing, bisa diskusi selama 1 semester sekitar 4 bulan. Saya kira ya, mudah-mudahan kita sama-sama kuat, sehat ya, biar bisa kita ikuti perkuliahannya dengan baik. Walaupun masih dalam keadaan daring ya. Selain sehat, kuat, banyak rezeki, biar hidup terus pakai datanya ya kan. Biar bisa nge-zoom terus seperti itu. Baik, teman-teman semuanya, mata kuliah kajian tafsir pendidikan ini dulu namanya adalah tafsir tarbawi. Sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu itu diubah menjadi kajian tafsir pendidikan. Substansi materinya masih sama, kajian materinya masih sama, tentang pembahasan ayat-ayat pendidikan seperti itu. Teman-teman akan mendapatkan di mata kuliah lain seperti kajian hadis pendidikan ya, kajian tafsir pendidikan. Nah, berhubungan dengan kajian tafsir pendidikan, sebenarnya ini adalah mata kuliah dalam mata kuliah spesialisasi. Artinya teman-teman semuanya tidak akan belajar lagi ya. Maksudnya tidak akan banyak membahas tentang tafsir. Tapi membahas tentang bagaimana konsep pendidikan itu. Kajian tafsir pendidikan. Jadi ayat-ayat pendidikan itu yang diterjemahkan, dianalisa, kira-kira apa makna dan hakikat dari ayat-ayat itu berhubungan dengan bidang pendidikan. Karena teman-teman semuanya sudah mendapatkan materi tafsir, ya kan? Tafsir itu ada tafsir 1, tafsir 2, dan studi naskah tafsir. Sudah dapat belum studi naskah tafsir? Sudah ya, artinya teman-teman semuanya berhubungan tentang tafsir sudah selesai. Sekarang masuk ke tingkat yang spesialisasi keilmuan kita tentang guru PAI-nya. Jadi mata kuliah yang diajarkan di semester-semester akhir itu adalah mata kuliah spesialisasi. Seperti kalau mau jadi dokter itu ada spesialisasi kita itu apa? Menjadi dokter hewan atau menjadi dokter gigi atau spesialis apapun. Nah, kita guru agama Islam juga harus punya ilmu spesialnya. Nah, di akhir-akhir inilah
teman-teman sebenarnya harus lebih serius lagi, karena teman-teman nanti akan lulus dari program studi pendidikan agama Islam akan menjadi pendidik. Terlepas teman-teman semuanya sudah mengabdi, bekerja di tempat-tempat instansi yang lain. Namun program studi ini mengajarkan bagaimana kita bisa memiliki, menguasai ilmu pendidikan itu. Seperti itu. Kalau boleh dikatakan, teman-teman yang kuliah di jurusan PAI itu seperti perkuliahan seperti piramid seperti ini. Jadi piramidnya yang bagian bawah besar, bagian atas makin kecil runcing. Bagian dasar itulah teman-teman mempelajari di situ. Ada mata kuliah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, terus kewarganegaraan, lalu ada lagi nanti fikih 1, fikih 2. Artinya masih general untuk di tingkat yang paling bawah, masih banyak materinya. Namun semakin ke atas, semakin spesifik, semakin spesialisasi. Nah, makanya teman-teman sudah di akhir-akhir ini, artinya sudah masuk semester 5, semester depan semester 6, 7, artinya 5, 6, 7 mata kuliah per semester di akhir ini adalah mata perkuliahan yang krusial, yang harus teman-teman kuasai. Karena ini menentukan kita bisa paham tidak dengan jurusan kita itu. Nah, gitu. Karena memang kalau di sekolah di lembaga pendidikan, yang tahu guru-guru atau yang tahu masyarakat itu, yang bisa mendidik anaknya dari yang baik, dari yang buruk menjadi baik, dari yang tidak baik menjadi baik, itu adalah guru agama Islam. Capnya sudah seperti itu. Jadi misalkan ada anak yang nakal, selalu bilang, itu siapa guru agamanya? Oh, si Dinil ya? Nah, itu siapa? Murid itu kok nakal? Oh, guru agamanya ya? Padahal semua tanggung jawab memperbaiki akhlak itu bukan hanya guru agama Islam, tapi semua guru harus bertanggung jawab. Seperti itu. Namun karena sudah menjadi pandangan masyarakat dan pandangan guru-guru lain, bahwa perbaikan akhlak, perbaikan ibadah peserta didik itu, ya, itu tergantung guru agama Islam. Maka kita memiliki tanggung jawab yang besar di sini. Semua level jenjang pendidikan itu sama. Baik teman-teman yang mengajar nanti di tingkat TK, PAUD, ya, sekolah dasar, SMP, dan SMA, maupun nanti yang jadi dosen kemudian hari di perguruan tinggi. Masing-masing level itu punya kriteria masalah yang berbeda-beda. Saya mungkin bisa mengajar di tingkat universitas, di tingkat kampus, tapi belum tentu saya bisa mengajar di tingkat SD. Bisa jadi anak yang sering ribut itu saya nggak tahan emosional, jadi bisa marah. Sedangkan guru SD itu sangat lembut, dia telaten. Kalau saya mungkin agak marah, tapi begitu juga sebaliknya. Guru-guru SD belum tentu bisa mengajar di tingkat universitas atau kampus. Karena memang akan tantangannya itu berbeda. Jadi benang merahnya adalah kita nanti akan ada jadwal untuk praktek lapangan. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, teman-teman semuanya akan diberikan kesempatan selama 1 semester untuk praktek lapangan mengajar di sekolah-sekolah. Itu nanti di semester 7 Anda mulai mengajar. Artinya Anda buktikan spesialisasi keilmuannya berhasil enggak nih? Kajian tafsir pendidikannya berhasil enggak nih? Mata kuliah spesialisnya berhasil enggak nih? Nah, di sini kita uji. Tidak tahu ya tahun depan semester 7 ya Anda nanti apakah masih online atau sudah offline pembelajaran di tingkat praktik lapangannya. Kalau untuk sekarang teman-teman di semester 7 itu masih online beberapa. Nah, makanya teman-teman semuanya perlu mempersiapkan diri. Selanjutnya tentang kajian tafsir pendidikan ini, kita akan membahas secara bertahap. Maka dari itu nanti saya minta bantuan oleh ketua kelas atau PJ kelas untuk membentuk kelompok, 11 kelompok, seperti itu. Nanti saya akan share materi-materinya atau topiknya di grup.
grup WhatsApp itu bersifat direct. Jadi bersifat saya pribadi saja di situ yang berkomentar, tidak ada yang lain. Kecuali nanti ada beberapa kali yang saya buka grup untuk memberikan respon, boleh. Tapi intinya grup WhatsApp itu hanya saya sendiri yang bersuara, yang bisa memberikan informasi. Karena saya yakin Bapak Ibu semuanya kalau dibuka grup itu rame dan khawatir karena kebanyakan nggak dibuka grup itu. Karena kita ini udah kebanyakan grup ya kan ya. Saya lihat ada tulisan di dahi, di kening Bapak Ibu semuanya ada tulisan kebanyakan grup. Jadi saya nggak ingin menambah grup itu lagi sehingga grup saya itu tidak dibuka. Jadi perlu diwanti-wanti. Saya akan hidupkan alarm di grup itu, alarm untuk 7 hari. Jadi misalkan 7 hari Anda nggak mengecek grup itu, pesan itu akan terhapus. Anda akan tertinggal informasi. Itu sebagai aware juga buat teman-teman semuanya bahwa grup saya itu perlu juga dicintai. Saya yang nggak usah dicintai. Grup itu aja yang dicintai. Artinya dikontrol, dilihat. Kadang informasi saya itu terbitnya itu mungkin jam 2 malam waktu Bapak Ibu semuanya, jam 3 pagi masih tidur, tahu-tahu ada bunyi grup WhatsApp saya. Itu maklum karena di sini saya masih malam ya. Saya di sini nanti jam 9 malam, Bapak Ibu semuanya udah jam 1 malam. Saya masih jam 10, Bapak Ibu udah jam 2. Jadi setiap subuh kalau ada cek lihat grup WhatsApp. Karena tanpa dipungkiri, kadang-kadang ada mahasiswa yang tertinggal informasi. Dia ada di grup, tapi nggak pernah ngecek grup. Nah, ini saya mau wanti-wanti hal ini. Dia ada di grup, tapi tidak cek grup. Ternyata sudah tertinggal informasi. Lalu dia konfirmasi ke saya, Pak, mohon maaf nih Pak, saya nggak buka grup. Gimana Pak? Tolong ada nggak dispensasi dari saya? Nah, jadi saya untuk meminimalisir pemberian maaf saya ya. Saya begitu. Terlalu banyak orang yang meminta maaf, jadi saya meminimalisir pemberian maaf sebab hak yang paling jelas untuk memberikan maaf itu kan Allah. Dan saya nggak ingin banyak memberikan maaf ya karena kita manusia, jadi meminimalisir itu. Jadi teman-teman semuanya diharapkan kerjasamanya untuk mengecek di grup seperti itu. Jadi saya minta tolong bantuan PJ atau Nisa nanti ya untuk share kelompok, nanti bisa saya flurkan tema-temanya di grup WhatsApp seperti itu. Oke, saya kira itu. Nah, terakhir nih sebagai kesimpulan ya di kelas hari ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semuanya, tadi cita-citanya mulia banget, CCM, cita-cita mulia, harapannya luar biasa. Namun harapan luar biasa itu harus diimbangi dengan usaha kita juga, usaha yang terbaik. Usaha yang terbaik itu apa? Yaitu dengan membaca. Seperti itu. Jadi nanti di grup itu akan saya berikan bacaan-bacaan, artikel, jurnal, buku, bisa dibaca. Seperti itu. Sempat nggak membaca? Wallahualam. Nah, kalau CCM-nya, cita-cita mulianya, harapannya di grup saya adalah banyak yang mulia tadi itu, harus diimbangi dengan membacanya. Nanti saya kirimkanlah buku e-book ya, atau e-jurnal. Bapak Ibu semuanya, jurnal tahu ya, atau belum tahu? Kalau belum tahu nggak masalah, karena namanya di kampus ini kan semuanya bisa belajar. Yang sudah tahu jurnal, bisa lambaikan tangan, bisa hands gitu misalkan, yang sudah, atau komentar gitu, komentar, saya sudah biar ada notifnya di Zoom ini. Nggak ada ya? Atau yang sudah pernah download dan baca jurnal, ketik sudah, coba komentar. Sudah gitu. Jurnal apa, Ustaz? Terserah, jurnal apa Pak Ilyas? Maksudnya jurnalnya ya seputar pendidikan misalkan. Selama kuliah di UIJ pernah download dan baca jurnal begitu? Oh pernah Ustaz. Pernah Pak ya? Pernah jurnal pendidikan kesehatan. Oh Bapak ini ya background dari kesehatan ya Pak ya? Iya.
Berarti sekarang masuk ke dunia pendidikan ya? Yes, Ustaz. Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, jadi teman-teman semuanya, saya akan kirimkan beberapa bacaan. Memang mau nggak mau, memang itu berat. Teman-teman boleh cek di kakak-kakak kelas, di tingkatan, di teman-teman semuanya. Saya itu biasanya dikenal dengan tipikal dosen yang agak ketat. Maksudnya yang agak ketat dan banyak kejutan yang kadang-kadang itu memberatkan beberapa mahasiswa. Gitu, memberatkan mahasiswa. Namun saya orangnya, ya Bapak Ibu lihatlah, saya kan santai, ya bahagia, tapi saya bisa kadang-kadang marah, kadang-kadang bisa. Tapi ya saya oke, santai aja. Contoh kakak angkat tingkatan ya. Dulu pernah saya kasih jurnal. Jadi mereka saya wajibkan setiap 1 pekan tuh baca 1 jurnal. Dan mereka saya kasih jurnal. Di 1 jurnal itu dibagi 2-3 orang untuk memahaminya. Terus mereka presentasi dari jurnal itu. Bedanya presentasinya adalah tidak pakai teks, tidak pakai PowerPoint. Jadi mereka membaca jurnal itu, mereka pahami, lalu mereka presentasikan. Dan pakai durasi, 5 menit. Saya hidupkan stopwatch saya di HP saya. Selama 5 menit itu, mereka akan berbicara sendiri di depan kelas, menyampaikan ide bacaannya, pemahamannya. Sebelum HP saya berbunyi, mereka harus tetap berbicara. Nah, itu terkadang saya lihat wajah-wajah kalau yang udah mau tampil tuh wajah-wajahnya udah bingung ya, stres, groginya minta ampun. Tapi efeknya saya lihat, mereka tuh semakin tertantang, terlatih untuk percaya dirinya presentasi. Penguasaan kosakatanya luar biasa. Lalu bacaannya juga bagus. Menurut saya itu prestasi sendiri bagi teman-teman yang pernah saya ujikan seperti itu. Dan mereka mengenal itu. Tapi untuk sekarang saya berpikir lagi, saya akan punya beberapa ya mungkin kejutan-kejutan lah ya di grup itu. Bersiap-siap aja Bapak Ibu semuanya. Nantikan aja episode terkejutnya teman-teman semuanya dengan beberapa komentar-komentar atau usulan bacaan-bacaan yang harus diselesaikan. Kira-kira semuanya siap ya untuk perkuliahan karena ini harus balance juga dengan CCM-nya tadi. Jadi harapan itu sebenarnya harapannya bercanda, kita ceritanya santai, ketawa. Namun saya anggap itu adalah sebuah harapan mulia dari lubuk hati Bapak Ibu semuanya yang harus diberikan respon baik agar ini bisa goal. Nah, untuk itu perlu kerjasamanya. Gitu. Saya kira itu. Dan teman-teman semuanya di e-learning, teman-teman harus komentar di situ. Karena saya biasa mereport ya, mengambil absen otomatis itu di komentar. Jadi kalau Bapak Ibu nggak berkomentar di e-learning, hadir di Zoom, kemungkinan besar Bapak Ibu nggak hadir. Karena tetap ya, e-learning itu adalah bagian dari sistem administrasi di UIJ. Jadi Bapak Ibu semuanya untuk awal kali mulai kelas 8.15, 20.15, Bapak Ibu berkomentar Bismillah, Bismillah, atau hadir-hadir nanti akan saya rekap sendiri secara otomatis. Jadi kalau Bapak Ibu belum ada komentar, silakan komentar lagi di e-learning, pastikan. Sekali saja, nggak perlu berkali-kali, nanti kebanyakan, jadi yang penting itu bisa terekap dengan baik. Bapak Ibu semuanya, ada pertanyaan silakan. Sudah pagi ya di sana ya, saya kira udah pada mengantuk dan tidur. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Cukup? Nggak ada pertanyaan ya? Cukup sepertinya, Zat. Oke, cukup ya. Alhamdulillah. Mudah selesai kuliah 1 sesi. Besok lagi, pekan depan lagi. Pekan depan sudah mulai presentasi dan semuanya mudah-mudahan baik semuanya.
Demikian Bapak Ibu semuanya, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Terima kasih Ustaz.